Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah-tengah situasi Indonesia dan dunia yang masih dilanda pandemi coronavirus ini, kita tetap dapat merayakan Kamis Putih di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga, teman, dan bahkan mungkin seorang diri. Biarlah kita tetap setia menghayati derita dan kasih pengorbanan Kristus bagi kita, sehingga kita tetap berpengharapan kepada Tuhan dan bersedia menyatakan cinta kasih kita kepada sesama melalui tindakan yang nyata. Tuhan memanggil kita untuk serupa dengannya, menjadi hamba yang rendah hati. Saudara, Kamis Putih adalah penutup masa Prapaskah. Secara khusus perayaan Kamis Putih merupakan pengenangan akan peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Walaupun Kristus adalah Sang Firman Allah yang ilahi dan kudus, Ia berkenan merendahkan dirinya menjadi hamba. Perayaan Kamis Putih terkait erat dengan peristiwa Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Hari Raya Paskah. Karena itu pada hari raya perayaan Kamis Putih, setiap umat dipanggil untuk mempersiapkan diri agar semakin mampu merendahkan diri seperti Kristus dengan saling melayani dan saling menghormati. Tindakan pembasuhan kaki akan bermakna apabila dilakukan dengan hati yang tulus, bukan sekedar tindakan ritualistik. Pembasuhan kaki adalah sikap rohani dan iman kita yang meneladani Kristus. Saudara, Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Dan Dia rela berkorban untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Karena itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Tidak lain adalah kita juga punya kasih terhadap Dia. Bagaimana kasih itu dibuktikan? Dengan melakukan segala perintah-perintahnya dalam hidup kita. Pada kesempatan hari ini juga kita beroleh kesempatan di hadapan Tuhan
untuk merenungkan kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sungguh melakukan perintah Tuhan ataukah belum? Mari dengan segala kerendahan hati, kita buka hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Ya Tuhan, seharusnya sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah-Mu yang kudus dan mulia itu, maka hidup kami ini seharusnya berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun kami akui Tuhan, seringkali diri ini penuh dengan penyesalan demi penyesalan, karena apa yang kami lakukan justru sebaliknya, mendukakan hati Tuhan, melukai sesama kami. Saat ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan Engkau. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Segala perkataan kami yang tidak berguna dan menyakiti orang lain, ampuni kami. Segala pikiran-pikiran dan rancangan-rancangan kami yang jahat tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Dan juga tindak tanduk kami yang seringkali mempermalukan nama Tuhan di hadapan orang lain, ampuni kami ya Tuhan. Dan ajarkan kami untuk senantiasa, setiap hari, bangkit daripada segala kesalahan itu. Tidak mengulanginya lagi, tetapi sungguh-sungguh memegang Kristus sebagai pedoman dalam hidup kami. Supaya semakin hari kami serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kita yang dengan segala kerendahan hati datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus Sang Tuan Rumah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perintah baru ku beri padamu,
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Samuel Tessa Katianda, dosen dari STRII Jakarta. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sesaat lagi kami akan membaca dan juga merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, oleh karena tidak mungkin kami mengerti Tuhan, jikalau bukan Roh Kudus sendiri yang menolong kami, untuk bisa kami itu mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan ketika kami menyandengkan telinga kami. Sungguh kami mendengar akan suara-Mu. Juga tolong hamba-Mu yang hina ini untuk bisa Tuhan pakai, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat 31 hingga ayat 35. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu.
Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang sekali dalam ibadah Kamis Putih ini saya boleh kembali melayani di GKI Diponegoro, Magelang. Ya, sekalipun kita sampai saat ini belum bisa bertemu lagi secara langsung, bahkan kita juga sangat berjauhan saat ini, tetapi kita juga bisa dekat di layar maupun juga dekat di hati. Jadi tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah Sang Guru membasuh kaki murid-muridnya. Sang Guru membasuh kaki murid-muridnya. Membaca bagian Alkitab yang tadi dan melihat tema kita, saya yakin Bapak Ibu Saudara langsung bisa mengerti ya bahwa melalui peristiwa pembasuhan kaki, Tuhan Yesus ingin mengajarkan, hendaklah kamu saling membasuh kaki, hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti teladan yang Tuhan Yesus sudahlah berikan, kalau Dia adalah guru dan kita adalah murid-muridnya, maka sudah sepatutnya kita meneladani Tuhan Yesus, Sang Guru kita. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain. Dan betapa pentingnya akan bagian ini terangkum di ayat 35 yang tadi kita baca. Ya, ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kata tahu di sini bukan hanya sekedar pengetahuan kognitif. Kata tahu di sini adalah berbicara tentang suatu pengenalan. Ya, seakan-akan orang-orang hanya akan bisa mengenal, orang-orang hanya akan bisa merasakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus jikalau kita saling mengasihi. Lalu pertanyaannya tentu sekarang, apakah semua orang itu bisa merasakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus? Apakah kehadiran kita di dunia ini sudah memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh semua orang? Apakah misalnya saja di tengah pandemi seperti ini, di mana banyak kita jumpai orang yang menderita, baik sakit penyakit maupun penderita secara ekonomi. Apakah kehadiran kita, mereka itu kemudian bisa merasakan kasih Kristus? Mereka bisa merasakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Dan jikalau tidak, ternyata mereka tidak merasakan atau mungkin belum merasakan hal tersebut, jangan-jangan itu karena kita gagal untuk bisa saling mengasihi. Seorang filsuf Perancis, Jacques Ellul, itu dalam bukunya yang berjudul Subversion of Christianity mengatakan bahwa sejak Kaisar Konstantin itu menjadi Kristen, dan kekristenan itu menjadi agama negara pada tahun 312 Masehi, kekristenan terus-menerus merosot, terus-menerus mengalami penurunan. Bukan jumlahnya, karena jumlah orang Kristen terus-menerus bertambah, tetapi dampak dan efeknya semakin lama ternyata semakin tidak dirasakan. Di zaman sekarang ini, dunia seakan-akan tidak bisa merasakan efek daripada kehadiran orang-orang Kristen, kehadiran murid-murid Kristus. Dan kita jikalau mengkaitkan apa yang diungkapkan oleh Jacques Ellul dan apa yang kita baca dalam ayat 35 tadi, maka hal tersebut tidaklah mengherankan. Kenapa? Karena sepanjang sejarah gereja ternyata terus-menerus pecah. Gereja terus-menerus berkonflik satu dengan yang lain. Gereja terus-menerus gagal untuk bisa saling mengasihi. Bahkan dalam konteks gereja lokal, kita terkadang itu bahkan seringkali gagal untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain.
dan ketika kita gagal saling mengasihi. Sesungguhnya dunia itu tidak bisa lagi merasakan akan kehadiran Kristus di tengah dunia ini. Kehadiran murid-murid Kristus di tengah dunia ini. Maka penting sekali bagi kita untuk pada pagi hari ini merenungkan akan bagian ini. Nah, mari kita sekarang melihat adegan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita perlu terlebih dahulu mengerti tradisi Yahudi ya dalam sebuah perjamuan makan-makan. Daerah Yudea, daerah Israel sana itu sangat berdebu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga jalan-jalan itu di mana-mana akan kita temui debu, ya, padang pasir. Dan sepatu pada zaman itu adalah bentuknya itu seperti sepatu sendal, ya. Bayangkan Bapak Ibu sebuah sepatu sendal tapi tipis. Nah, dengan kondisi jalan yang sangat berdebu dan sepatu yang sangat tipis, maka ketika orang berjalan kaki dan masuk ke dalam sebuah ruangan, kakinya itu akan sangat-sangat kotor dan berdebu. Sehingga ketika dalam sebuah konteks perjamuan, sebuah konteks makan-makan, tuan rumah di sebelah pojok ruangan di dekat pintu masuk akan menyediakan semacam baskom untuk para tamu itu membasuh kakinya dahulu, baru kemudian mereka akan mulai acara, mulai makan-makan. Dan Bapak Ibu perlu mengerti juga duduknya tidak seperti kita duduk di meja makan, mereka duduk selonjoran, ya. Mereka lesehan sehingga kaki itu harus benar-benar bersih. Karena mereka cara duduk dan sebagainya itu mewajibkan mereka itu kakinya bersih terlebih dahulu. Lalu yang menarik adalah di ayat kedua kita melihat bahwa mereka sedang makan bersama. Berarti di ayat kedua acara sudah dimulai, mereka sudah mulai makan. Tentu saja kita harus mengasumsikan bahwa ketika acara sudah dimulai, ketika mereka sudah makan, maka mereka seharusnya sudah mencuci kaki mereka. Itulah mengapa ketika di ayat keempat Tuhan Yesus tiba-tiba bangun dan kemudian mulai membasuh kaki murid-muridnya. Sebenarnya kaki itu sudah bersih. Ya loh, kok bisa? Ya, karena para murid harus membasuh kaki mereka dahulu baru mulai makan. Baru acara itu boleh dimulai. Dan di ayat kedua acara benar-benar sudah dimulai. Baru kemudian di ayat keempat Tuhan Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya. Jadi ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sesungguhnya kaki para murid itu sudah bersih. Dan dengan fakta seperti ini, maka kita mulai bisa memahami apa yang menjadi keheranan Petrus di ayat ke-6. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Di satu sisi Petrus itu memang heran. Heran kenapa? Heran karena apa yang dilakukan oleh gurunya itu sangat tidak lazim. Bahwa hanya seorang budak yang boleh membasuh kaki tuannya. Murid pun tidak boleh membasuh kaki gurunya. Maka ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu Tuhan Yesus memainkan peran seorang budak. Dan itu sangat mengherankan Petrus. Tetapi di sisi yang lain, Petrus juga heran. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang sangat aneh, yaitu membasuh kaki yang sudah bersih. Jikalau kaki para murid itu ternyata sudah bersih, lalu mengapa Tuhan Yesus membasuh lagi kaki murid-muridnya? Maka inilah yang menjadi tanda tanya kita semua. Jadi apa sebenarnya pesan Tuhan melalui teks ini, ya, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, khususnya buat kita semua pada pagi hari ini? Nah, dari teks kita yang kita baca, sebenarnya ada dua message yang bisa kita lihat. Nah, yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Dan itu terlihat di ayat yang pertama. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi pembasuhan kaki ini semacam ekspresi kasih dari Tuhan Yesus sebagai seorang hamba yang mau melayani. Filipi pasal 2 itu mengatakan Yesus Kristus itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, seorang budak. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa, melayani manusia. Dan dalam konteks Yohanes pasal 13 itu dia ekspresikan dengan mengambil rupa seorang hamba, membasuh kaki murid-muridnya.
Dan ini yang Tuhan Yesus itu kemudian ingin murid-murid teladani. Kalau sang guru itu merendahkan diri, maka sepatutnya lah murid-muridnya itu merendahkan diri. Saling membasuh kaki dan saling melayani satu dengan yang lain. Nah, pesan yang kedua sekarang. Kita kembali ke dialog Tuhan Yesus dengan Petrus. Petrus heran dan bertanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Lalu Tuhan Yesus bilang, yang aku perbuat kepadamu saat ini memang sekarang kamu nggak ngerti. Tapi suatu saat nanti itu kamu akan mengerti. Terus Petrus bilang lagi, engkau tidak akan Tuhan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Dari jawaban Tuhan Yesus kita melihat bahwa ternyata ada makna rohani. Ada suatu simbol di balik pembasuhan kaki. Makna rohani yang saat itu tidak dimengerti oleh Petrus. Suatu simbol yang memiliki makna bahwa sekalipun kakinya sudah bersih, dia tetap membutuhkan Tuhan Yesus untuk membasuh dirinya. Oleh karena dirinya begitu kotor. Begitu kotor oleh apa? Begitu kotor oleh dosa. Itulah sebabnya Tuhan kemudian mengatakan, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Berarti apa artinya ini? Berarti hanya mereka yang telah dibasuh dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus yang mendapat bagian di dalam Kristus. Hanya mereka yang menyadari siapa dirinya dan memberikan dirinya untuk dibasuh oleh Yesus yang akan mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, problem sebenarnya daripada kegagalan kita untuk bisa saling mengasihi seringkali terjadi karena kita itu tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita juga adalah orang berdosa. Padahal kita juga adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Allah. Dalam sebuah konferensi TED Talk di Amerika, seorang sosiolog bernama Brene Brown itu mengungkapkan betapa rapuhnya manusia. Brene Brown itu mengatakan bahwa ini adalah fakta yang mengejutkan. Bahwa keras apapun kita berusaha mengingkari, kita ternyata butuh untuk bisa mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang rapuh. Ini adalah beberapa kalimat yang diucapkan oleh Brown. Kita adalah orang-orang itu. Kebenarannya adalah kitalah orang-orang yang kita bicarakan itu. Kebanyakan kita hanya sejauh 1 lembar gaji, 1 lembar akte perceraian, 1 anak yang kecanduan obat terlarang, 1 diagnosis kesehatan mental, 1 penyakit serius, 1 pelecehan seksual, 1 kebiasaan minum dan mabuk, 1 perselingkuhan. Jarak kita itu begitu tipis dengan orang-orang yang sering kita bicarakan itu. Orang-orang yang kepadanya kita tidak mau bergaul. Orang-orang yang kita anggap itu orang-orang berdosa. Orang-orang yang kita tidak akan izinkan anak kita bermain dengan mereka. Orang-orang yang kita benci itu. Tetapi justru kitalah orang-orang itu. Saya akan buat hal ini menjadi lebih spesifik. Kitalah orang-orang yang saling berteriak di mobil, di dalam perjalanan ke gereja, lalu keluar itu dengan senyum yang merekah seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kitalah orang yang rela utang besar-besaran, utang online, utang kartu kredit, supaya apa? Supaya lifestyle kita tidak ketinggalan zaman. Kitalah orang yang meremehkan orang lain hanya karena mereka cara pandangnya, cara hidupnya, pilihan politiknya berbeda dengan kita. Kitalah orang yang bahkan berani mengambil jalan pintas dan log on ke situs porno. Kitalah orang-orang yang tembok rumahnya, kaca piringnya itu berantakan, pecah semua karena dibanting. Kitalah orang yang rela menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial hanya demi meyakinkan semua orang lain bahwa hidup kita lebih baik dari mereka. Kitalah orang-orang itu. Kitalah orang-orang yang sebenarnya butuh dibasuh oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita merasa sudah bersih, tapi sebenarnya kenyataannya kita sangat kotor. Lalu bagaimana kita sekarang? Nah, kita kembali melihat adegan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela
membasuh kaki, menjadi hamba bagi para murid. Dan kalau kita perhatikan sejenak para murid tersebut, pribadi masing-masing pribadi. Siapa sebenarnya para murid itu? 12 murid Yesus adalah murid-murid yang setelah 3,5 tahun ikut Tuhan, tetap tidak ngerti apa yang menjadi ajaran dari Tuhan Yesus. 12 murid Yesus adalah orang-orang pengecut. Oleh karena ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari semua menyelamatkan diri masing-masing. Petrus khususnya adalah seorang yang sok berani, ngomongnya besar. Tetapi pada akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bahkan tercatat di sana, Tuhan Yesus membasuh kaki Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati dia. Oh, saya tidak bisa membayangkan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus. Di dalam kemahatauannya dia membasuh kaki murid-muridnya yang pada akhirnya akan meninggalkan dia. Dia membasuh kaki Petrus yang pada akhirnya akan menyangkal dia. Dia membasuh kaki Yudas yang akan mengkhianati dia. Tuhan Yesus Kristus akan rela memberi dirinya itu untuk dilukai. Dan pada puncaknya dia mati di kayu salib. Mencucurkan darahnya untuk membasuh dosa umat manusia, dosa saudara dan saya. Dia membasuh dosa kita dengan darahnya yang mahal. Bukan karena kita baik, tapi semata-mata karena kasihnya kepada kita. Bukan karena dia wajib melakukannya, tapi karena dia mau melakukannya bagi kita. Dan bagaimana Kristus rela mati untuk kita inilah yang akan kita peringati besok di hari Jumat Agung. Jadi bagaimana kita merespons akan kasih Allah yang sedemikian besar itu? Perintah Tuhan Yesus sangat jelas. Jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Berbuatlah sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat kepada kita, orang-orang berdosa ini, itulah yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang lain. Sebagai respons kita akan kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Kita diminta saling membasuh kaki, saling mengasihi, merendahkan diri kita. Untuk itu bisa melayani orang lain, mengasihi orang lain. Jikalau Tuhan Yesus yang adalah Allah, Guru yang agung itu ternyata rela merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya, membasuh dosa-dosa kita. Kita pun harus merendahkan diri, saling mengasihi, saling melayani. Maka kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, orang-orang yang mengaku murid-murid Kristus, kita mau meneladani Tuhan Yesus, Sang Guru kita. Mari di dalam kita mempersiapkan diri kita untuk Jumat Agung, di mana kita menghayati kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang rela mati untuk kita. Kita belajar untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus berkata, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan kita saling mengasihi, semua orang akan tahu, dunia akan bisa merasakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ampuni kami di tengah kegagalan kami untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi sekiranya melalui menghayati akan kasih-Mu kepada kami, kami mau belajar Tuhan, meneladani Engkau, Sang Guru kami. Dan kami murid-murid-Mu agar bisa Tuhan meneladani apa yang telah Engkau contohkan. Merendahkan diri, mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Hari demi hari kami bisa lewati di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin di sana ada kesulitan, ada tantangan, tapi kami percaya di sana juga ada tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memegang kami, bahkan seringkali memeluk kami untuk melalui segala badai dalam hidup ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit di rumah. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan mereka. Engkau tahu juga segala kerinduan hati mereka untuk bisa sembuh dan pulih dari sakitnya. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan, jamahan kasih Tuhan untuk menjamah mereka, mengangkat segala sakit penyakitnya dan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Kami juga berdoa Tuhan, supaya di tengah-tengah masa sakit ini mereka tetap menaruh iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yang saat ini mungkin belum dapat bersama-sama beribadah di gereja. Tuhan, sekalipun di rumah, Tuhan tetap kuatkan iman mereka. Yakinkan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, maka masa depan itu akan Tuhan berikan yang terbaik bagi setiap saudara kami ini. Kami saat ini juga Tuhan berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Bersyukur setelah beberapa lama gereja ini bisa membuka kembali kebaktian onsite. Biarlah berjalannya kebaktian onsite ini. Ada banyak juga jiwa-jiwa yang rindu datang untuk memuji Tuhan, beribadah, berbakti kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Dan sementara kami beribadah, kami percaya Tuhan menjaga, memelihara hidup kami. Menjauhkan kami daripada segala yang jahat dan juga segala sakit, penyakit dan mara bahaya. Memberikan kami hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya gereja ini juga bertumbuh, berkembang, menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya dan bagi kota ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi dunia saat ini dan kondisi negara kami. Kiranya Engkau terus yang berbelas kasihan. Engkau memegang kendali atas segala sesuatu hal yang terjadi dalam dunia ini. Dan kami percaya atas izin Tuhan, maka Engkau menghalau segala virus-virus yang tidak baik ini. Dan memberikan kembali kami kehidupan yang baik, yang normal seperti sedia kalanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami juga menyerahkan rekan-rekan kami, jemaat kami yang sedang beribadah di rumah saat ini. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan hidup mereka. Engkau tahu segala persoalan mereka, karena itu kami percaya Tuhan juga yang akan memberikan solusi, jalan keluar terbaik bagi setiap perkara yang dihadapinya. Ini doa kami Tuhan, yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap murid-muridnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bersabda, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.